Oke, sekarang kita masuk bagian C, dinamika penduduk benua-benua di dunia. Minggu lalu kita sudah masuk A itu tentang letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Lalu bagian B kita sudah membahas tentang kondisi alam negara di dunia. Nah, sekarang C itu adalah dinamika penduduk benua di dunia. Tujuan pembelajaran kita adalah memahami sumber daya manusia di benua Asia dan benua lainnya, misalnya jumlah, sebaran, dan komposisi, pertumbuhan, lalu kualitas. Kualitas di sini bisa dalam hal pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, serta keragaman etnik. Nah, apa itu dinamika penduduk benua-benua di dunia? Jadi, penduduk itu senantiasa berubah dari satu jumlah, distribusi, dan komposisinya. Dari sisi jumlah, distribusi, dan komposisinya. Nah, perubahan tersebut dapat terjadi karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, ataupun karena adanya perpindahan penduduk atau yang biasa kita sebut dengan nama migrasi. Nah, dinamika penduduk itu adalah perubahan keadaan penduduk. Perubahan apa yang dimaksud? Perubahan komposisi penduduk seperti budaya, etnik, dan agama juga menunjukkan dinamika penduduk. Jadi, dinamika penduduk itu artinya perubahan keadaan penduduk. Contohnya misalnya penduduk yang dilihat dari klasifikasi pendidikan, lalu penduduk yang bisa dilihat dari klasifikasi umurnya, itu namanya dinamika penduduk. Nah, dinamika penduduk itu bisa juga tergambar menjadi budaya, etnik, dan agama. Oke, kita masuk yang pertama, dinamika penduduk Asia. Nah, penduduk Asia itu tersebar tidak merata, ya. Padahal kita tahu benua Asia adalah benua terluas di dunia, sementara penduduk Asia itu tersebar tidak merata. Beberapa negara di Asia itu merupakan negara dengan penduduk terbesar di dunia, seperti Cina, India, dan Indonesia. Laju pertumbuhan penduduk Asia mencapai 1,5% per tahun. Walaupun begitu, persebaran dan pertumbuhan penduduknya tidak merata di setiap kawasan. Nah, wilayah dengan jumlah dan kepadatan penduduk tertinggi itu terlihat di Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Nah, berdasarkan indikator HDI, jadi di sini HDI itu menggambarkan adalah kualitas penduduk Asia itu ternyata bervariasi. Ada penduduk yang HDI-nya itu tinggi, artinya penduduk-penduduk yang berada di negara-negara maju seperti Jepang, Singapura. Lalu ada juga indikator HDI-nya itu menunjukkan angka rendah, berarti di negara-negara yang masih bisa dibilang kategorinya berkembang. Jadi kualitas penduduk Asia itu bervariasi. Oke, dilihat dari komposisi berdasarkan ras, penduduk di benua Asia itu terdiri atas 3 ras utama, yaitu ras Mongoloid, ras Kaukasoid, dan ras Negroid. Nah, Asia ini adalah tempat lahirnya agama-agama besar di dunia. Nah, agama-agama yang lahir di Asia ini kemudian menyebar ke berbagai wilayah di Asia dan di dunia. Selain agama, benua Asia juga memiliki banyak bahasa, ya. Kebanyakan negara di Asia ini memiliki lebih dari satu bahasa asli atau pribumi. Contohnya Indonesia. Indonesia itu ada sekitar 600 bahasa asli atau daerah. Jadi kita kan bisa tahu ya Indonesia itu kaya akan ras, lalu kaya akan suku bangsanya. Nah, sementara itu akan tergambar dari kayanya kita memiliki bahasa daerah atau bahasa asli itu ada sekitar 600. Lalu keragaman dan kekayaan budaya Asia ini juga terlihat dari karya seni, literatur, dan musik. Nah, porselen, keramik, kaligrafi, lukisan, dan peralatan dari gelas dan metal, tekstil, dan arsitektur itu adalah karya seni berupa alat musik juga sangat banyak jenisnya. Jadi, benua Asia ini sangat banyak eh, keragaman dan kekayaan budaya kita karena benua negara yang ada di benua Asia ini bisa dikategorikan adalah negara-negara yang sangat bervariasi seperti misalnya Indonesia. Indonesia kaya akan suku bangsa, lalu kita punya banyak juga budayanya. Lalu negara Malaysia, negara Singapura, dan negara-negara lain yang ada dalam benua Asia itu juga sangat banyak dan beragam budayanya. Oke, sekarang kita masuk dinamika penduduk Amerika. Ya, anak-anak, kita bisa tahu Amerika itu adalah benua terluas kedua di dunia. Nah, benua Amerika ini terbagi menjadi dua daratan, itu Amerika Utara dan Amerika Selatan, di mana kedua daratan ini dipisahkan oleh dataran sempit yang kita sebut dengan Amerika Tengah. Nah, jadi nama Amerika ini diambil dari nama penemu benua Amerika ini sendiri, namanya Amerigo Vespucci. Ya, sebenarnya ini sebelum dari Amerigo datang sudah ada pelaut yang datang ke
Amerika yaitu Christopher Columbus. Jadi Amerigo Vespucci ini adalah pelaut dari Italia yang menemukan benua Amerika. Oke, benua Amerika, laju pertumbuhan penduduk benua Amerika ini tergolong rendah ya, yaitu 0,9% per tahun. Jadi seperti halnya Asia, sebaran penduduk Amerika itu juga tidak merata. Nah, benua Amerika ini memiliki kualitas penduduk yang bervariasi. Negara yang memiliki kualitas penduduk yang tinggi itu diantaranya adalah Amerika Serikat, Kanada, Argentina, Chili, Meksiko, dan Brazil. Nah, suku Indian merupakan penduduk asli dari Amerika, tapi jumlah mereka itu terus menyusut karena terdesaknya perkembangan orang-orang kulit putih yang berdatangan ke Amerika itu sejak abad ke-15. Jadi benua Amerika itu penduduk aslinya itu adalah suku Indian. Nah, saat ini itu sudah banyak penduduk-penduduk atau masyarakat pendatang yang ada di benua Amerika. Lalu budaya Amerika dibedakan secara umum menjadi budaya Amerika Utara dan budaya Amerika Selatan. Nah, budaya Amerika Selatan ini orang biasa sebut Amerika Selatan itu adalah Amerika Latin ya. Budaya Amerika juga terlihat gaya berbusananya, olahraga, dan makanan. Nah, dalam bidang seni, banyak karya seni yang dijadikan kiblat bagi warga dunia seperti film dan acara televisi. Ya, Amerika ini kalau dalam hal budaya itu, dalam hal karya seni, perfilman, musik itu Hollywood ya, itu adalah kiblat dari karya seni yang ada di dunia. Nah, selain budaya Amerika Utara, terdapat pula budaya Amerika Selatan atau yang disebut dengan Amerika Latin. Oke, kita masuk yang ketiga, dinamika penduduk Eropa. Ya, anak-anak bisa dibilang benua Eropa ini adalah benua apa nama sebutannya benua putih atau benua biru. Nah, oke, kita masuk pertambahan penduduk Eropa yang relatif lebih rendah ini tidak lepas dari angka kelahiran yang lebih kecil dari dua benua sebelumnya, yaitu benua Amerika dan benua Asia. Jadi kalau di Eropa ini angka kelahirannya itu kecil, sementara kalau di Asia angka kelahirannya itu relatif lebih tinggi. Makanya kalau Asia itu penduduknya terpadat, kalau Eropa itu dia karena angka kelahirannya rendah berarti penduduknya sedikit. Bertambahnya penduduk Eropa ini disumbang dari migrasi masuk ke Eropa dari benua lainnya. Jadi laju pertumbuhan penduduk Eropa itu sangat rendah, bahkan kurang dari 1%, yaitu hanya 0,2% per tahun. Namun saat ini penduduk di benua Eropa itu menjadi padat itu adalah karena adanya migrasi yang masuk ke benua Eropa. Lalu benua Eropa umumnya memiliki kualitas hidup sangat tinggi dan tinggi. Nah, negara dengan kualitas penduduk sangat tinggi diantaranya seperti Inggris, Jerman, Perancis, dan Spanyol. Lalu ada juga negara yang memiliki kualitas hidupnya itu tinggi. Jadi kategorinya sangat tinggi, tinggi, rendah, sangat rendah. Tapi kalau di Eropa itu kategorinya hanya sampai di sangat tinggi dan tinggi. Kalau untuk kualitas hidupnya itu rendah atau sangat rendah, itu tidak ada ya benua di Eropa itu bisa dibilang negaranya itu udah hampir dia maju. Lalu penduduk Eropa itu sangat beragam, namun sebagian besar penduduknya termasuk keturunan induk bangsa Kaukasoid yang terbagi menjadi beberapa suku bangsa. Nah, benua Eropa memiliki banyak ragam bahasa dan kebanyakan negara memiliki setidaknya satu bahasa resmi. Bahasa Inggris merupakan bahasa di Eropa yang kemudian menjadi bahasa internasional. Nah, selain bahasa, Eropa itu memiliki ragam budaya dalam bentuk seni dan makanan. Sumber budaya Eropa adalah Yunani dan Romawi. Nah, dalam bidang ilmu pengetahuan, Eropa itu sangat terkemuka khususnya di bidang filsafat. Jadi tidak heran ya anak-anak kalau misalnya satu teori itu dikemukakan oleh para filsuf atau para ilmuwan yang berasal dari Yunani dan Romawi. Oke, ini adalah tugasnya menelusuri budaya dari sejumlah negara di Asia, ya, seperti bahasa, agama, karya seni, alat musik tradisional, dan lain-lain. Jadi, anak-anak bisa buat tabel ini, ya. Di sini Miss minta 10 negara, kalian identifikasi nomor 1 sampai 10, lalu nama negara yang ada di benua Asia. Lalu identifikasi bahasanya apa, agama di sana itu apa, lalu contoh karya seninya. Nah, karya seni ini bisa dari alat musik, bisa dari makanan, bisa dari budaya, dan banyak halnya. Oke, seperti biasa kalian kerjakan di buku latihan, lalu kalian foto dan kirim ke Google Classroom.